Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan konsep teori PSEPR, mengidentifikasi pasangan elektron pada atom pusat, menentukan jumlah domain elektron suatu molekul, dan menjelaskan pengaruh pasangan elektron bebas terhadap bentuk molekul. Nah, apakah semua molekul itu memiliki bentuk yang sama? Silakan satu orang angkat tangan. Apakah semua molekul itu memiliki bentuk yang sama? Silakan ini. Berbeda, Bu. Oke, tidak sama dan berbeda. Nah, di layar ini adalah bentuk molekul dari H2O. Molekul H2O, kenapa bentuknya bisa bengkok seperti huruf V, bukan lurus? Padahal H2O ini hanya terdiri dari satu atom oksigen dan dua atom hidrogen. Dan juga apakah dapat dipengaruhi dari atom pusat itu apakah hanya terdiri dari atom-atom saja tanpa ada pengaruh lain? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan itu semua, kita akan belajar mengenai yang namanya teori PSEPR. Dan kalian juga nanti akan mengidentifikasi pasangan elektron pada atom pusat. Teori PSEPR atau Valence Electron Pair Resolution atau juga teori tolakan pasangan elektron valensi yang menunjukkan jumlah pasangan elektron ikatan dan juga pasangan elektron bebas. Jadi teori PSEPR ini juga itu dapat menentukan jumlah atom-atom yang ada pada pasangan elektron pada atom pusat. Nah, bentuk molekul. Bentuk molekul itu adalah bentuk yang menggambarkan kedudukan atom-atom dalam suatu molekul. Dan bentuk molekul itu dapat diramalkan berdasarkan gaya tolak-menolak pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat, atau yang disebut dengan teori PSEPR. Dan bentuk molekul juga dapat diramalkan berdasarkan jumlah domain, atau yang disebut dengan teori domain elektron. Apa itu domain? Domain itu adalah pasangan elektron. Jadi teori domain elektron ini itu adalah penyempurna dari dari teori PSEPR. Nah, pasangan elektron itu sendiri itu terdiri dari dua jenis, yaitu ada pasangan elektron ikatan atau yang disingkat dengan PEI dan ada pasangan elektron bebas atau yang disingkat dengan PEB. Nah, pasangan elektron ikatan itu adalah pasangan elektron yang digunakan untuk membentuk ikatan dengan atom lain. Sedangkan pasangan elektron bebas itu merupakan pasangan elektron yang tidak digunakan untuk berikatan dan hanya berada di atom pusat saja. Nah, tolakan antar pasangan elektron itu menyebabkan atom-atom yang terikat pada atom pusat itu mengarah pada arah tertentu. Jadi, dapat kita lihat bersama urutan dari kekuatan tolakan pasangan elektron. Nah, tolakan pasangan elektron antara PEB itu lebih kuat daripada tolakan antar pasangan elektron PEB dengan PEI. Lebih kuat daripada tolakan antar pasangan PEI. Oke. Nah, contohnya nih. Ibu di sini ambil contoh dari molekul H2O. Dapat kita lihat bersama. Di sebelah kiri ini ada pasangan elektron ikatan dan di sebelah kanan pasangan elektron bebas. Pasangan elektron ikatan di sini tadi ikatan, berarti dia ikatan antar atom. Nah, dapat kita lihat bersama di sini itu ikatan. Jadi dia ikatan antar atom oksigen dan juga atom hidrogen. Nah, jadi P itu jelas ya digunakan untuk ikatan. Sedangkan untuk pasangan elektron bebas, dia berada di atom pusat. Jadi jangkauan dia tuh lebih luas. Dia contohnya di H2O. Ini terdapat dua pasang elektron bebas. Jadi karena PEB ini lebih kuat, sehingga membuat sudut dari molekul H2O ini semakin dekat dan berbentuk seperti V. Nah, itu tadi, PEB itu tidak berikatan, tetapi tolakannya lebih kuat. Oke, nah di sini juga kita bisa menentukan bentuk molekul dengan beberapa langkah. Yang pertama yaitu menentukan struktur Lewisnya, kedua menghitung PEI dan PEB-nya, ketiga tentukan jumlah domain elektronnya, dan keempat tentukan bentuk molekulnya. Oke, nah bagaimana cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan jumlah domain? Kita dapat meramalkannya dengan menggunakan rumus. Rumusnya yaitu AXE. Ini apa titik-titik? Titik-titik ini, inilah yang akan mengisi nilai dari si masing-masing PEI dan PEB. Nah, di sini di keterangannya, A itu adalah atom pusat, X itu adalah pasangan elektron ikatan, dan E itu adalah pasangan elektron bebas.
E ini untuk mencarinya itu ada rumusnya lagi. Di sini elektron valensi dari atom pusat dikurang dengan PeI dikali dengan B. Apa itu B? B itu adalah elektron yang dibutuhkan, yang terikat dari si PeI tadi. Dibagi dua. Kenapa dua? Karena satu pasang elektron itu isinya ada 2 elektron. Nah, sebagai contoh, di sini Ibu sudah memberikan 2 contoh. Kita akan cari secara bersama-sama dan perhatikan baik-baik. Yang pertama itu ada NH3. NH3. Oke, sorry sebelumnya. Ibu akan bisa dulu bagaimana cara kita bisa mengetahui mana atom pusat dan mana PeI. Nah, kita dapat melihat dari unsur golongan dari 1 sampai 8. Nah, di mana si H ini merupakan golongan 1. Nah, jadi dapat kita tuliskan seperti ini. Jadi, H itu kan berada di golongan 1. Dia akan memberikan 1 elektron. Misalnya lagi si O itu berada di golongan 6. Dia akan menyumbangkan 6 elektron. Tetapi karena dia menyumbangkan, di sini kan 2, berarti dia menyumbangkan 2 elektron. Nah, sedangkan pada golongan 7 kayak seperti Cl, Br, dan I itu menyumbangkan 1 elektron. Nah, ini kita selesaikan contoh soal yang di layar. N itu berada di golongan 5, maka N ini sebagai atom pusat. Dan 3 ini sebagai PeI. Oh, kita singkat aja seperti jadi X. Nah, kita masukkan rumusnya. Rumusnya untuk mencari si E yaitu elektron valensi atom pusat dikurang dengan PeI dikali dengan B. Nah, dengan masukkan elektron valensinya adalah 5 tadi karena dia berada di golongan 5. X-nya 3, B-nya 1. Kenapa 1? Karena H ini berada di golongan 1, jadi yang berikatan dengan si PeI. Oke, kali 1 bagi 2. Nah, kita jumlahin dan totalkan, yaitu hasilnya menjadi 2/2 sama dengan 1. Nah, dapat kita tuliskan rumusnya yaitu X-nya kenapa kita tidak tulis 1 karena di 1 jadi kita buat E saja. Nah, kalau dari kita lihat AX3E, nah bentuk molekulnya itu apa? Bentuknya adalah piramida trigonal. Atau segitiga piramida. Dapat juga kita gambarkan A ini sebagai atom pusat karena dia mengikat 3 atom. Kita tarik dari sini. Ini XPI. Sini ada elektron bebas. Sini. Sehingga dia berbentuk piramida trigonal. Nah, ini untuk soal yang A sudah terjawab. Sekarang soal yang B. Nah, soal yang B ini agak sedikit berbeda karena dia memiliki muatan. Bagaimana caranya? Nah, sebenarnya rumusnya tidak berbeda jauh, hanya ada penambahan muatan. Jadi, ini kita buat sebagai atom pusat. Ini PI.
frekuensinya 5 dikurang X-nya 2 dikali dengan K tadi 1 ya, golongan 1, muatannya 1. Karena dia min, dalam kurung min 1. Min 1 tambah 1 Oke, ini 1 tambah 1, 2 kan? 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3. Jadi 5 kurang 3 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Nah, rumusnya siapa bilang sama itu? Coba perhatikan dulu. AX ini 2, E-nya 1. Nah, dia berbeda ya. Itu AX3E, sedangkan ini adalah AX2E. AX2E berarti dia berada di trigonal bentuk piring. Nah, itu.